Pesan-pesan Ya, pesan-pesan saya kepada seluruh saudara-saudara kita semua ya, sebangsa setanah air, ya, mari kita bersatu untuk menegakkan kembali, meluruskan kembali sejarah yang sudah dibelokkan oleh Belanda dan oleh generasi penerus Belanda. Nah, terutama dari kalangan klan Mbak Alwi ini yang banyak sekali membelokkan sejarah, terutama sejarah Wali Songo dan sejarah Nusantara dan sejarah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu banyak sekali yang dibelokkan oleh mereka semua. Makanya di kesempatan ini yang sangat baik ini saya menyampaikan, ayo kita semua untuk kembali bersama-sama dengan kejernihan hati, kejernihan pikir ya, untuk mengupas dan mendidik kembali, mengembalikan sejarah bangsa sesuai dengan aslinya, yaitu menggunakan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar narasi atau asumsi, tapi benar-benar narasi itu berdasarkan data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak usah berebut kebenaran, tapi kita bersama-sama mencari kebenaran. Kalau kita bersama-sama mencari kebenaran, maka hati kita akan legowo, karena kita tidak akan pernah memperdebatkan untuk mencari kebenaran, tapi perdebatan itu untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Seperti itu. Nah, orang-orang yang selama ini mungkin hatinya agak keras ya, karena mempertahankan hujah kebenarannya, tidak bisa menerima hujah-hujah yang lain, ya saya minta untuk bisa membuka hati lah, legowo. Jadikan itu sebagai sumber pustaka yang menjadikan kita itu bisa mengambil suatu titik-titik sejarah, mana sejarah yang hak, mana sejarah yang dibegokkan. Jadi jadikan itu suatu masukan-masukan yang terbaik sebagai khasanah keilmuan bagi kita semua. Tidak usah saling mencaci maki, saling membuli, saling menghujat, tidak usah. Ayo kita duduk sama-sama, bareng-bareng, lenggah bersama. Kalau punya data manuskrip silahkan bawa, bandingkan semuanya, terus kita serahkan kepada para praktisi, para ahli, para pakar, yaitu para profesor doktor yang memang bergerak dalam bidang itu. Kita sebagai santri cukuplah yang berbahasa Arab ya. Nah, kalau yang berbahasa pelengkuang saya jadi mau ya ikut serahkan kepada. Dan saya tidak ngotot. Maksudnya begini, jadi nanti kan kita bisa mengetahui dengan tes karbon. Nah, ini kan tes karbon. Nah, jadi bukan hanya sekedar bicara, coba dites karbon. Nah, cobalah kamu tes. Jangan saya ngetes, kalau saya ngetes nanti saya yang bayar. Kan gitu. Boleh ini dites, silakan bawa ininya, suruh ngetes itu boleh. Nah, makanya alhamdulillah ini saya terima kasih sekali Gus Haji Setiajudi dengan Gus Haikal rombongan berkenan hadir datang ke Pondok Pesantren Bumi Selawat Kanjeng Sunan Ampel Siti Hinggil Cilacap, dan kita menyambung kembali silaturahmi dulu yang sudah lama ya. Berapa tahun saya nggak ketemu? 3 tahun ya. 3 tahun lebih. Nah, alhamdulillah kita bisa duduk bersama, berkumpul kembali, mempersatukan visi misi untuk berjuang demi kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Alhamdulillah ya, terima kasih. Mungkin ada closing statement Gus. Alhamdulillah begitu teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dan juga tadi yang kita sudah buka-buka dari beberapa manuskrip-manuskripnya Kiai Salim, ini adalah bukti bahwa sejarah kita, sejarah bangsa kita, leluhur bangsa Indonesia, Wali Songo itu tidak hanya membawa nama besar saja, tetapi beliau itu memiliki kesejarahannya yang patut digali oleh kita semua, dan saya menunggu yang matang-matang saja. Dan ini juga menjadi bukti bahwa dari generasi Wali Songo, kemudian anak keturunannya, putranya, cucunya terus sampai kepada Kiai Salim itu terbukti ada buktinya ya. Tidak hanya husnudzon, tidak hanya husnudzon saja, dan terbukti tidak ada ba'lawinya. Tidak ada. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit. Assalamualaikum. Satu lagi untuk ba'lawi ya. Ba'lawi, saya masih membuka pintu lebar-lebar kepada kalangan ba'lawi.
Saya harap Mbak Alawi, Robito Alawiyah mau duduk bersama dengan saya untuk membuktikan keabsahan tentang perihal nasabnya Mbak Alawi dengan menggunakan manuskrip sejarah. Ya, karena polemik-polemik ini kemarin terjadi itu kan karena bukan kita yang memulai, tapi yang memulai kan kalangan mereka sendiri, yaitu Bahar Smith yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki, tapi hanya dari perempuan. Dan bahkan dia itu dengan sombongnya, dengan angkuhnya, ya, dia tidak akan minta maaf sampai hari kiamat. Bahkan kalau tidak terima silakan lapor polisi, katanya seperti itu. Dan bahkan dia membacakan surat keputusan Robito Alawiyah yang memang menyatakan di surat keputusan itu bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki, hanya semua dari perempuan. Jadi kalau ada yang mengaku dari laki-laki, katanya itu semua palsu. Nah, ini kan tuduhan keji, fitnah keji yang dilakukan oleh Bahar Smith dan oleh Robito Alawiyah. Nah, kalau Robito Alawiyah tidak merasa itu surat itu buat Robito Alawiyah, maka saya harap Robito Alawiyah membuat klarifikasi tentang surat edaran keputusan Robito Alawiyah yang dibacakan oleh Bahar Smith. Dan sampai sekarang saya belum pernah menerima dan melihat klarifikasi itu semuanya. Dan permintaan maaf dari Robito Alawiyah. Berarti kan selama ini Robito Alawiyah tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini semuanya. Nah, karena hal ini berawal dari kalangan Ba'alwi yang dipromotori oleh Bahar Smith dan dibacakan dan Bahar Smith membacakan hasil keputusan Robito Alawiyah tentang Wali Songo, berarti kan mereka semua dulu yang memulai. Mereka yang mulai. Nah, ketika mereka yang memulai permasalahan ini semua, maka yang mengakhiri juga harus mereka. Kalau yang mengakhiri kita, berarti kita mati terbunuh. Yang mengakhiri mereka, siapa yang memulai, itu yang mengakhiri. Ini pribadi seperti itu. Nah, yang bisa mengakhiri itu adalah mereka semua. Dengan apa? Satu, mereka harus minta maaf kepada keluarga besar Wali Songo. Nomor dua, mereka harus berani mengakui bahwa nasab mereka tidak tersambung sampai Rasulullah SAW karena tidak dapat dibuktikan dengan data, manuskrip, dokumen sejaman atau yang mendekati. Kalau Wali Songo, saya siap untuk membuktikan semuanya. Saya siap membuktikan semuanya. Makanya saya masih menunggu atau menantang Robito Alawiyah untuk pembuktian keabsahan tentang perihal keluarga besar Wali Songo dan nasab mereka sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuduhan mereka, ya, karena Wali Songo dibalawikan. Nah, apalagi kalau Wali Songo dibalawikan, itu suatu kedustaan, ya. Dan itu juga ingin saya pertanyakan kepada mereka. Kenapa mereka itu membalawikan Wali Songo? Apa tujuan mereka? Begitu. Dan manuskrip apa yang mereka gunakan untuk membalikan Wali Songo? Itu akan saya pertanyakan kepada mereka. Dan mereka harus menjelaskan di hadapan umat. Begitu. Jadi biar jelas semuanya. Biar kita mengetahui, kan ketika orang itu mengklaim sesuatu, pasti ada maksud dan tujuan. Nah, maksud tujuan mereka mengklaim Wali Songo ini adalah bagian dari mereka. Itu kan pasti ada maksud dan tujuan dari klaim itu sendiri. Sementara dari keluarga besar Wali Songo itu menolak. Kenapa bisa menolak? Ya karena data-data manuskrip yang dimiliki oleh keluarga Wali Songo yang masih utuh itu tidak satu pun di situ mengatakan bahwa Wali Songo itu jalurnya ke Ba'alawi. Tidak satu pun. Dan bahkan di karya-karyanya para Wali Songo serta generasinya sampai abad 18 ya, itu tidak menyebutkan satu pun nama Ba'alawi. Tidak ada satu pun. Dan tidak ada satu pun yang bergelar Habib, tidak ada. Lah, padahal Sunan Ampel dan Ali Asyakur kan sejaman, abad ke-9. Dan gelar Habib itu sudah mereka pakai. Nah, ketika sudah mereka pakai, setidaknya ya, kalau Sunan Ampel tidak pakai gelar Habib, paling tidak belakangnya kan ada marganya. Karena mereka sudah pakai marga, ada Asegaf, Al-Habsyi, Al-Atmos, Al-Idrus. Nah, tetapi Sunan Ampel tidak pakai marganya. Kan begitu. Nah, kalau memang mereka mengklaim ini Sunan Ampel pakai ini adalah Asmat Khan. Tetapi kenapa dari abad 15 sampai 18 tidak ada gelar Asmat Khan yang tertulis di belakang Sunan Ampel? Itu tidak ada. Seharusnya kan ada. Begitu. Nah, ini akan saya pertanyakan kepada mereka semua. Jadi apa maksud kalian semua? Ketika kalian tidak bisa membuktikan bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi dengan manuskrip yang bisa dipertanggungjawabkan, maka saya yakin di balik pengklaiman itu semua ada maksud dan tujuan yang terselubung yang tidak kita ketahui. Apalagi dengan mengklaim Wali Songo itu dari Ba'alwi, tetapi mereka memutuskan nasabnya Wali Songo, itu lebih aneh lagi. Apa maksudnya? Kan begitu. Mereka mengklaim Wali Songo Ba'alwi, tapi anak keturunannya dihancurkan semua. Dikatakan mengaku-ngaku.
Kan begitu. Nah, ini akan saya pertanyakan juga sama mereka. Jadi apa maksud mereka itu meniadakan atau ya mereka itu membumi hanguskan seluruh keturunan Wali Songo? Ya, memang tidak dibunuh orangnya, tapi dibunuh karakter sejarahnya, dibunuh karakter nasabnya, itu dibunuh semuanya, dihancurkan semua. Nah, ini ingin saya pertanyakan sama mereka semua agar semua orang jelas. Dan mereka itu nanti kan orang kan akan menilai sendiri-sendiri. Apa maksud tujuan di balik itu semuanya? Nah, maka saya pesankan yang pertama kali memulai perkara ya polemik nasab ini itu adalah dari kalangan Mbak Alwi sendiri, bukan dari kalangan wali keluarga besar Wali Songo. Nah, setelah mereka mengklaim Wali Songo adalah kalangan Mbak Alwi, berarti mereka membegal nasabnya leluhurnya keluarga besar Wali Songo, itu dibegal, diklaim milik mereka. Jadi kalau mereka mengatakan kita ini pembegal nasab, oh salah, orang kita tidak perlu Balawi kok. Balawi sih perlu Wali Songo, mulanya Wali Songo diklaim Balawi. Berarti begal teriak begal ya? Iya, kalau begal kan begini, Mbak Alawi itu keluarga saya, itu saya begal, begitu. Ya, kita kan Wali Songo, kalau kita Wali Songo ya. Nah, Mbak Alawi itu ada keluarga besar Wali Songo. Ya, itu adalah nasabnya ke Wali Songo. Padahal bukan, itu tak begal. Nah, sekarang ini Wali Songo itu tidak butuh Mbak Alawi karena bukan Mbak Alawi dan tidak pernah mengakui Mbak Alawi. Jadi kapan Wali Songo itu membebal nasab Mbak Alawi? Tidak ada. Tapi yang ada itu Wali Songo itu diklaim oleh Mbak Alawi, dibegal oleh Mbak Alawi menjadi Mbak Alawi. Berarti yang membegal adalah mereka Mbak Alawi, bukan keluarga besar Wali Songo. Dan dulu itu ya, ini Rizik Syihab kan pernah mengatakan ini, pernah mengatakan kepada siapapun orang yang mengaku itu harus bisa membuktikan dengan data nasab, dengan data sejarah, dengan DNA. Ya, lah sekarang saya menjawab, menjawab apa yang menjadi perkataan Rizik Syihab. Ya, saya Muhammad Salim, ya, Ketua Lembaga Nasab Ampel Derajat, Pondok Pesantren Bumi Surabaya Kanjeng Sunan Ampel, siap untuk berhadapan atau untuk bertemu dengan Rizik Syihab untuk membuktikan itu semua. Ya, saya akan buktikan data-data Wali Songo dan saya minta juga pada mereka, ya, mereka harus juga bisa membuktikan data-data keabsahan tentang nasab mereka sesuai dengan metodologi dari Rizik Syihab itu sendiri. Begitu. Boleh disampaikan. Ya, kita tidak usah ribut-ribut lah. Biar ini urusan saya sebagai Lembaga Ampel Derajat dengan Bahar Smith, dengan Rizik Syihab, dengan Robito Alawiyah. Yang lain tidak usah ikut-ikut udah. Cukup saya sendiri aja. Tapi saya tidak mau di gedung tertutup. Ya, pertemukan saya dengan mereka, dengan Bahar Smith, pertemukan saya dengan Rizik Syihab, pertemukan saya dengan RA di ruangan terbuka. Saya tidak perlu teman. Di ruangan terbuka yang mati di depan ada media sosial. Itu siap. Saya sendirian cukup. Tidak usah dengan yang lain. Nah, kalau masalah tesis, monggo dengan Kiai Mat. Begitu. Jadi biar umat akan tahu, umat tahu mana yang asli, mana yang palsu, kan begitu. Nah, sesungguhnya sebenarnya kalau memang mereka itu mengakui mereka itu adalah zuriyah Nabi yang asli, nah seharusnya mereka bisa membuktikan itu semua. Harus bisa dibuktikan, iya harus bisa dibuktikan. Sesuatu yang hak pasti bisa dibuktikan. Asli kan hak, harus bisa dibuktikan. Nah, menjadi pertanyaan kalau mereka mengaku hak, mengaku yang asli, tetapi tidak bisa membuktikan keasliannya. Ini kan menjadi pertanyaan di masyarakat nanti. Ngaku nih putune Kanjeng Nabi sing asli, tapi ketika dituntut membuktikan mereka tidak bisa. Kan seharusnya mereka bisa. Ketika mereka mengaku itu seharusnya mereka sudah punya data. Bagaimana mungkin mereka bisa mengaku sementara datanya tidak ada? Terus dari mana pengakuan itu? Kan ini. Nah, kita yang dituduh palsu Wali Songo, dituduh palsu, bisa membuktikan semua itu. Kan jadi lucu. Orang yang kalian tuduh palsu dan mengaku-ngaku bisa membuktikan dengan data. Baik data nasab, baik data sejarah. DNA nantilah kalian baik. Ya, itu kita buktikan. Yang kalian tuduh palsu, yang kalian tuduh mengaku-ngaku bisa membuktikan. Tetapi kalian yang mengaku asli, mengaku hak nasabnya, kenapa tidak bisa membuktikan? Dan justru yang lebih aneh lagi, ya, mereka membawa dan mencatut nama ulama Nusantara seperti Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Hashim Asy'ari Tebu Ireng, seperti Syekh Nawawi Banten. Ya.
yang di dalam karya-karya kita mereka memang ada menyebutkan mereka itu apa dengan gelar Sayyid ya? Sayyid. Ada, ya kan? Ada memang seperti itu. Nah, yang menjadi anehnya ini, dulu nasabnya Syekhona Khalil, dulu nasabnya Syekh Hasyim Asy'ari, dulu nasabnya Syekh Nawawi Banten dan yang lainnya, mereka ingkari, mereka dustakan, mereka putuskan dengan surat keputusan Rabi'atul Alawiyah bahwa Wali Songo tidak punya keturunan laki-laki, hanya dari perempuan. Padahal Syekhona Khalil jalur laki-laki, Syekh Hasyim Asy'ari jalur laki-laki, Syekh Nawawi Banten jalur laki-laki. Dengan dalil tidak ada datanya. Dengan dalil tidak ada datanya, kan begitu. Nah, sekarang ini kan berarti secara tidak langsung surat keputusan Rabi'atul Alawiyah itu kan mengingkari nasabnya Syekhona Khalil, mengingkari nasabnya Syekh Hasyim Asy'ari dan Syekh Nawawi Banten. Berarti apa? Secara tidak langsung mereka menuduh bahwa Syekhona Khalil, Syekh Nawawi, Syekh Hasyim Asy'ari adalah seorang pendusta. Seorang pendusta itu karena yang mengatakan mereka itu nasab mereka bersambung sampai Wali Songo mereka sendiri. Kan begitu. Nah, sekarang justru malah mereka balik menggunakan, memuji, ya, terus menyanjung Syekhona Khalil, Syekh Hasyim Asy'ari, terus Syekh Nawawi, dan mereka menggunakan ya pendapat-pendapat mereka untuk menguatkan nasab mereka. Padahal mereka itu mengatakan secara tidak langsung hasil keputusan Rabi'atul Alawiyah itu adalah mereka adalah seorang pendusta. Kan ini jadi rancu lagi, jadi memalukan. Tidak bisa membuktikan dengan data kekuatan yang mereka miliki dalam keluarga mereka sendiri. Tahu-tahu mereka mencaplok perkataan-perkataan para masyaikh Nusantara yang mereka katakan adalah seorang pendusta secara tidak langsung, ya. Sekarang mereka gunakan untuk menguatkan pengakuan nasab mereka sendiri. Ini kan kalau saya lihat seperti anak kecil tidak tahu malu. Jawab Mencela-mencela. Ya, kalau bahasa kerat itu sabtopan gitu, ratutan kena wolawan. Itu orang Jawa. Kalau di Sunda itu dipoyok, dilebok. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari apa yang selama ini mengganjal. Ini ingin saya pertanyakan. Dan nanti saya juga ingin ada ini. Kita ingin mengupas apakah pernyataan yang dikeluarkan oleh Syekhona Khalil, Syekh Hasyim Asy'ari, terus Syekh Nawawi Banten itu adalah suatu perkataan isbat atau hanya perkataan menyebut husnudon yang lazim kepada kalangan orang-orang yang mengaku zuriat Nabi. Karena sifatnya orang Jawa itu dia ndak mau banyak tahu lah. Ketika orang itu mengaku, ya wis tak. Kamu siapa? Saya Gus, ya tak undang Gus. Kamu Raden, tak undang Raden, tanpa memverifikasi kebenarannya. Karena apa? Karena memang itu watak sifatnya wong Jawa. Watak sifatnya wong Jawa. Lah, hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi, Syekhona Khalil, ya. Itu ketika mereka mengatakan dengan kata Sayyid ya. Sayyid. Itu bukan isbat karena itu memang sifat wataknya wong Jawa. Ketika ada orang mengaku dia cucu Nabi, ya kita akui dia cucu Nabi. Dosane nang awakmu dhewe iki. Kan gitu. Ketika kita datang, saya Raden, kita undang Raden. Ketika kita datang dia menyebut saya Kiai, kita undang Kiai. Hanya seperti itu, sebatas itu saja. Ya. Seperti itu karena saya yakin ulama-ulama kini kan orang ahli ilmu ya. Dia tidak akan sembarangan. Tidak akan sembarangan. Jadi itu bukan isbat nasab kepada kalangan Ba'alwi, itu hanya sekedar ucapan adab dan akhlak yang menunjukkan bahwa adab akhlak ulama Nusantara itu begitu tinggi terhadap orang-orang yang memang dia mengaku sebagai klan apa terserah gitu. Nah ini, jadi yang pertama kali bermasalah, yang membuat masalah ini semakin besar itu adalah Ba'alawi sendiri. Ya Ba'alawi sendiri. Makanya monggo silahkan kalau memang Ba'alawi itu benar-benar zuriat Nabi, seharusnya berani dan mau duduk bersama saya begitu untuk membuktikan kekuatan data manuskrip sahih mana zuriat Wali Songo sama zuriat yang mengaku zuriat Nabi. Kan begitu. Kalau itu Gus. Ya. Nah, jadi kita fair ya, namanya orang-orang kalau memang benar enggak punya kata-kata takut, enggak punya. Enggak usah nasabnya enggak bisa dibuktikan, ngajai gedut. Nah. Ya, kalau kita diajak berkelahi itu enggak akan pernah mundur. Enggak akan pernah mundur. Ya. Kalau hanya untuk berhadapan dengan Ba'alawi, ya.
Wong nggak usah diusir sudah terusir. Iya, nggak perlu diusir sudah terusir dari Nusantara. Apa buktinya? Sekarang banyak mereka itu sudah diingkari oleh para muhibin mereka sendiri loh. Yang mengingkari nasabnya Ba'alawi itu adalah para muhibin itu sendiri. Buktinya siapa? Kan tadinya para muhibin ya. Iya kan? Iya. Muhibin enggak tadinya? Muhibin enggak? Iya. Sekarang mengingkari. Iya. Yang mengingkari nasab mereka adalah muhibin mereka sendiri. Kalau saya bukan muhibin saya. Saya punya kaos saya, cuman aduh. Kan ini Satu dasawarsa ya. 10 tahun. Satu dasawarsa ya, 10 tahun. Iya. Jadi jangan menyalahkan Wali Songo. Ya kalau Wali Songo kalau saya tidak muhibin Ba'alawi dari dulu saya tidak muhibin. Jadi yang mengingkari nasabnya Ba'alawi adalah muhibinnya Ba'alawi. Karena apa? Ya karena muhibinnya Ba'alawi ini ya ini mereka itu juga orang yang memiliki kapasitas keilmuan berpikir. Ya, ini orang yang saya cintai ketika dituntut untuk membuktikan nasabnya kebenarannya kok tidak bisa buktikan. Akhirnya disitulah yang menjadikan para muhibin itu mengingkari mereka karena mereka tidak bisa membuktikan kebenarannya. Maka ketika kalangan Ba'alawi ini tidak mau diingkari oleh para muhibinnya sendiri, buktikan di depan muhibin kalian. Karena kalau tidak nanti muhibinnya satu merotoli lari semua. Karena semakin berjalannya waktu, itu semakin para muhibin tidak percaya kepada mereka semua. Begitu. Dan sekarang ini orang-orang yang masih ikut Ba'alawi itu bukan karena percaya kepada nasabnya Ba'alawi, cuman karena Ba'alawi ini dalam politiknya itu memang selaras dengan mereka. Yaitu apa? Contoh nih, ada orang-orang yang nggak senang dengan Presiden Prabowo. Ya, nah ini Ba'alawi kan menghujat Prabowo. Nah, ini mereka merasa aspirasi mereka tersampaikan dari kalangan Ba'alawi itu. Juga. Tapi bukan berarti mereka itu meyakini nasabnya Ba'alawi. Dan ini tidak diketahui oleh Ba'alawi. Dan dikira Ba'alawi mereka itu masih percaya dengan nasab mereka, padahal enggak. Itu karena aspirasi mereka itu merasa tersatukan dengan keluar-keluarnya Ba'alawi itu. Kan begitu. Jadi jangan salah ini ya, makanya Bali jangan kayak dulu. Karena ini sudah saya survei. Ya. Loh, kok sampai no melu? Aku pun boten percaya, Gus. Boten percaya kalian nasab Ba'alawi. Loh, kok sampai ini so melu-melu itu Ba'alawi? Ya karena aspirasi saya itu diwakili oleh Ba'alawi. Jadi bukan karena percaya nasabnya. Karena memang aspirasi mereka masalah MBK, masalah macam-macam itu terwakili dengan Ba'alawi. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita persenkan, orang yang masih mempercayai nasabnya Ba'alawi ini mungkin hanya sekitar 10% lah. 10%. Yang 90% sudah ini semua. Nah, makanya Ba'alawi ya kalau tidak mau para muhibinnya semua lari dan ingkar kepada mereka semua, cepat-cepat kalian cari data dan buktikan kebenaran nasab kalian. Kalau ada, ya. Kalau ada, kalau tidak ada ya harus bisa menerima dan legowo. Pesan untuk orang muktamar ini. Oh ya. Sebenarnya saya kalau bahas untuk muktamar itu saya malas ya, karena saya lihat itu golongan-golongan para muhibin semua ya. Tetapi bagi saya hanya satu kuncinya. Ingat bahwa Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi NU, itu adalah suatu wadah yang dibentuk oleh para ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama tradisionalis. Ya, itu dengan tujuan visi dan misi adalah untuk memperjuangkan melestarikan ajaran tradisi Wali Songo. Itu bukan ajaran tradisi Ba'alawi. Jadi kalau ada pengurus-pengurus NU ya yang masih ngotot memperjuangkan ajaran Ba'alawi, bahkan dia membuang ajaran Wali Songo, maka mereka adalah para pengkhianat, para pendiri Nahdlatul Ulama, dan mereka berkhianat terhadap ajaran-ajaran diulangi Wali Songo. Dan orang-orang seperti ini, ya, mereka akan hancur, sehancur-hancurnya. Yang menghancurkan itu bukan siapa-siapa, tapi diri mereka sendiri yang telah mengkhianati ya para pendiri Nahdlatul Ulama. Sampai itu juga menyakiti dilihat Nabi yang asli. Ya. Justru cinta yang palsu. Nah, ini masalah. Makanya saya kemarin banyak yang tanya itu, gimana Kiai?
Apa yang gimana? Ini masalah besok ini pemilihan pengurus PBNU. Bapaknya mau dipilih orang semuanya Pak Alawi. Muhibin Pak Alawi semuanya. Tapi kan ini ulama-ulama muhibin kabeh. Kan gitu. Yang saya cari itu adalah para pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar bisa mengembalikan kembali eksistensi NU sebagai wadah perjuangan yang memperjuangkan ajaran warisan leluhur Wali Songo. Itu yang saya cari. Yang saya cari itu. Dan itu insya Allah itu kalau saya pandang saat ini itu ada pada Kiai Haji Said Akhil Sirot dan Kiai Marzuki Mustamar. Itu. Nah, ini mereka berpegang teguh ini. Dua orang ini memang kalau bagi saya itu kandidat yang diridhoi oleh Wali Songo dan kandidat yang diridhoi oleh para pendiri Nahdlatul Ulama begitu. Nah, tapi kalau yang lain itu yang mereka ini aneh ulama, tapi ketika melihat ada kemungkaran terjadi dari kalangan Pak Alawi, mereka hanya diam. Ya. Nah, diamnya mereka akhirnya orang yang bodoh-bodoh ini langsung muncul untuk menghujat. Ya karena diamnya ulama-ulama itu. Ya. Akhirnya ulama menyalahkan orang-orang yang nggak tahu berbicara masalah khurafatnya Pak Alawi. Orang-orang yang bodoh, yang mereka anggap bodoh, mereka anggap goblok ini, ya katanya ketum itu, ya goblok ini, bisanya mereka bangkit bicara karena apa? Karena ulamanya diam. Orang yang mereka percaya sebagai ulama mereka diam. Lah karena dia gregetan salah suwe. Melutak-melutak gak kuat nahan langsung. Ya karena ulama ini diam kabeh. Jadi kesalahannya sama siapa? Kesalahannya itu ada pada ulama. Maka jangan salahkan kalau orang yang tidak tahu ilmu dia akan berbicara dengan lantang. Karena apa? Karena kalian yang dipercaya oleh orang-orang yang tidak mengenal ilmu, kalian diam melihat kemungkaran. Bagaimana mungkin kalian itu mengerti ilmu? Mengetahui ilmu dan mengaku menjadi orang ahli ilmu, bahkan kalian dikenal sebagai raksasa ilmu, tapi ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh Pak Alawi kalian diam. Sementara orang-orang yang tidak mengerti ilmu, yang ilmunya itu hanya sebatas cetek ngerti ini rukun Islam dan harus sembahyang, ya. Tapi mereka bisa melihat kemungkaran itu semuanya berdasarkan ajaran yang kalian ajarkan. Nah, ketika mereka berbicara tentang hal itu semua, malah kalian anggap orang itu orang goblok-goblok semua. Lah sing goblok ki sapa? Kan gitu. Mental ya. Kan nggih. Waduh ya. Makanya kalau jadi ulama kalau tidak memiliki sifat keberanian, ora usah ngaku jadi ulama. Mending dekem meneng terus semingkir muslah nang tengah segoro nang tengah pulau gitu. Aman gitu. Wali. Ya seperti itu. Jadi tolong baik saudara-saudaraku semuanya, ya kita nggak usah banyak komentar yang bermacam-macam lah. Saya mengatakan apa adanya. Kalau memang ada di antara kalian yang memang masih menjadi muhibbinnya Pak Alwi, tolong sampaikan perkataan saya, pesan saya dan harapan saya kepada kalangan Pak Alwi, terutama Bahar Semit, Rizik Sihab, Robito Alawiyah untuk berhadapan dengan saya, Ketua Lembaga Nasab Ampel Derajat, ya Pondok Pesantren Bumi Surat Sunan Ampel, untuk duduk bersama. Kita di situ akan membuktikan tentang tuduhan mereka dan ingin membuktikan juga apakah benar mereka ini sebagai zuriat Nabi yang asli di hadapan media sosial, ya publik, supaya orang akan terserahkan. Jadi selesai masalah ini semuanya, begitu. Tapi selama mereka itu selalu menghindar ya. Maka masalah ini tidak akan pernah selesai, begitu. Karena apa? Karena menghindarnya mereka itu justru akan menambah polemik besar bagi mereka sendiri. Cuma satu untuk kalangan Mbak Alwi, ya, kalau kalian tidak bisa membuktikan keabsahan tentang nasab kalian, ya, tidak perlulah kalian itu membuat framing atau membuat perkataan atau membuat provokasi kepada umat. Untuk apa? Untuk ngajak perang, ya, tidak perlulah. Ya. Udah, kalau memang kalian tidak bisa membuktikan, saya juga bisa menerima. Ya, memang kalau kalian tidak bisa membuktikan, berarti kalian itu adalah duri abal-abal. Itu pasti. Ya konsekuensi kan. Oh, ya. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, berarti pembohong. Mereka adalah duri abal, pembohong dan berdusta. Dan yang mengatakan kalian adalah abal-abal, pembohong dan berdusta bukan kita, tetapi kalian sendiri, karena memang kalian tidak bisa membuktikan. Nah, kalau kalian tidak bisa membuktikan, ya otomatis pasti kalian abal-abal dan kalian berdusta dan pembohong, begitu. Jadi
saya harapkan untuk kalangan Ba'alwi ya, para habaib, jangan menyalahkan pribumi ya, jangan menyalahkan warga Nusantara, tetapi salahkan diri kalian sendiri. Kenapa kalian mengaku sebagai durian Nabi, tetapi kalian tidak bisa membuktikan klaim sebagai durian Nabi yang asli. Makanya saya peringatkan pada siapapun, bukan hanya dengan kalangan Ba'alwi, juga pada Wali Songo, kalau kalian tidak memiliki data, ya, manuskrip yang sezaman atau mendekati atau manuskrip sejarah ya, manuskrip sejarah ini untuk menyatakan syuhroh wal istifadah ini. Syuhroh wal istifadah itu bisa diketahui dengan manuskrip sejarah, karena keterangan itu harus terbukti. Jangan-jangan syuhroh wal istifadah pakai mukotab tapi tidak ada buktinya. Pakai mukotab disebut tapi buktinya tidak ada, kan begitu. Jadi harus ada kitab sejarahnya, kan begitu. Nah, kalau tidak memiliki hal-hal seperti itu, saya harap tidak perlu mengaku-ngaku begitu. Jadi kita hidup sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mengedepankan keimanan, keilmuan, amal dan takwa, bersama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Di hadapan Allah itu hanya takwa kita. Jadi kita sesama umat harus saling bergandengan tangan. Tidak perlulah kita menjadi orang yang paling menonjol sendiri, tidak perlu, karena kemasyhuran, derajat, makom itu hanya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Monggo silakan para muhibbin ya, sampaikan kepada Rabitatul Halawiyah, ditunggu oleh ketua lembaga Nasab Akal Derajat ya. Saya berbicara ini bukan main-main ya. Saya berbicara apa adanya, dan saya siap ini yang tadi kita tumpuk saja sudah berdiri ini sudah berapa ini ya, ini udah banyak, ini masih belum seberapa, nanti saya tunjukkan lagi para Ba'alawi ya, nanti akan saya tunjukkan lagi. Tenang, ini banyak, itu masih banyak di atas itu ya, tinggalan para leluhur. Dan untuk ini supaya menghindari kutukan kualat dari Wali Songo. Ini tantangan saya ini bertujuan untuk menghindari kutukan kualat dari Wali Songo, karena selama ini kan mereka menistakan Wali Songo ya, mengklaim Wali Songo jadi golongan mereka, terus membunuh karakter anak cucu Wali Songo, bahkan anak cucu Wali Songo dibilang palsu, ngaku-ngaku. Nah ini kan ketika Wali Songo mendengar ini, anak cucuku kok dibilang ngaku-ngaku, padahal mereka anak cucuku, kan marah Wali Songonya. Nah, maka akhirnya kan aku tukan kualat dengan Wali Songo. Nah, jadi kalian harus harus melepaskan diri dari kutukan-kutukan kualat pada Wali Songo, karena kalian telah menyakiti Wali Songo yang telah memutuskan nasab anak cucunya. Anak cucu Wali Songo itu begitu banyak loh ya. Itu diputuskan oleh mereka semua. Ya kan jelas marah. Iya kan, leluhur Wali Songo marah enggak? Nah, ketika leluhur Wali Songo marah, kira-kira mereka ini dikutuk enggak? Oh iya. Kualat enggak akhirnya? Nah, seperti itu ya. Kelakuan mereka. Oleh kelakuan mereka sendiri. Bukan saya yang mengutuk, mengutuk itu kalian sendiri yang memang berkenan untuk dikutuk oleh para Wali Songo begitu. Jadi bukan hanya leluhur kalian yang bisa mengutuk. Kalau dulu kan mereka katakan kalau enggak percaya sama leluhur aneh, katanya apa? Dilanat katanya kan. Kualat kan. Nah, ternyata malah akhirnya kalian yang kualat sendiri karena kalian telah bermain-main dengan keluarga besar Wali Songo. Dan ini adalah bukti ya. Sampaikan semuanya, tidak usah marah-marah. Dan kalau ada yang ingin bukti, tidak percaya silakan datang ke tempat saya. Nanti saya tunjukkan kan. Saya tunjukkan mansuman ini, saya tunjukkan semuanya. Boleh baca sendiri. Boleh kalau bisa boleh baca sendiri. Silahkan kalau bisa baca ya. Nah, dulu pernah saya itu podcast sama siapa? Yusuf itu. Siapa? Pada suka itu. Oh iya. Itu kan saya tunjukkan, enggak saya buka. Itu mana manuskripnya, aku nggak dibuka. Begitu dibuka sama enggak bisa baca. Saya dibukain aja nggak bisa baca ya. Ini seperti itu, alhamdulillah. Insyaallah semoga dengan pertemuan hari ini kita akan ya paling tidak sedikit mencerahkan lah, dan sedikit untuk menyampaikan unek-unek saya kepada para muhibbin lewat channelnya sendiri agar bisa sampai kepada para habaib Rabitatul Halawiyah begitu. Kalian apa yang takuti? Saya ini kan bukan singa, saya ini bukan harimau ya, dan saya ini juga bukan malaikat Israel, jadi tidak perlu takut sama saya kan gitu ya. Jadi silakan kita bawa duduk bersama, ayo kita buktikan dengan kebersihan hati mana yang hak dan mana yang batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.